Disinilah pertama kali disebut Kristen. Hah? Di mana? Bener banget, terus yang paling kerennya, Barnabas diutus ke Antioquia dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Lalu ngajak Saulus melayani bersama selama 1 tahun. Disinilah pertama kali disebut Kristen. Tapi bebaskan dari dosa bukan berarti kita pun juga lepas dari tanggung jawab kita. Ya, tetap ada yang menjadi tanggung jawabnya kita untuk melakukan setiap tugas yang Tuhan telah berikan bagi kita. Maka dari itu, tugas kita adalah bukan hanya berdiri di tempat, tapi untuk dapat keluar dari zona nyamannya kita. Kalian Kristen bukan? Iyalah, Iya dong, enggak. Ya, Random banget ya. penasaran Iya. aja kenapa kita disebut Kristen dan kapan. Terus di mana kita disebut Kristen? kalau gitu gimana kita cari tahu behind the story-nya? Kenapa, kapan, di mana? Pokoknya 5W1H-nya deh. Mau gak? Baik ya, what when ya. Ya udah langsung aja kita buka ya buku cornerstone kita. Berarti pada nggak tahu kan kenapa kita disebut Kristen? Kayak aku tahu deh. Kenapa kita tuh? harus baca apa? Apa? Kita harus baca buku cornerstone kita. Nah, tapi sabar dulu. Bagi teman-teman semuanya yang belum punya buku cornerstone sama kayak kita, boleh banget untuk hubungin sosial media Hope Channel Indonesia atau kontak personnya supaya bisa dapetin buku sama seperti kita. Betul. Betul banget. Tapi sebelum kita baca nih Gav, Ya, kan nggak pasti kan bukunya langsung ada di depan rumah bener. kita kan. Jadi untuk teman-teman yang belum punya buku cornerstone, kita bisa belajar bersama-sama. Teman-teman bisa buka Alkitab di Kisah Para Rasul 11 ayat 19-26 dan pasal yang 13 dan pasal 14 ayat 1-26. Jadi kita bisa sama-sama mengerti pelajaran ke-9 ini. Oke, kita Emang masuk. judulnya apa, Kak? Apa ya judulnya ya? Oh iya, belum ya? Judulnya. Pelajaran ke-9. Oh iya. Oke, judul pelajaran ke-9 kita adalah Pusat untuk Misi. Langsung aja dibaca kali. Udah ya. Udah. Kita Langsung. masuk ya ke dalam ceritanya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberikan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus
Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka dimintai untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Oke, jadi ceritanya tentang pelajaran 9 ini tuh menceritakan kalau setelah kematian Stefanus, kita kan tahu nih Stefanus kan, banyak orang percaya yang tersebar sampai ke Antioquia dan mulai memberitakan Injil bukan kepada orang Yahudi aja, tetapi ke orang-orang Yunani juga, sehingga banyak orang yang mulai bertobat. Bener banget. Terus yang paling kerennya, Barnabas diutus ke Antioquia dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Lalu mengajak Saulus melayani bersama selama 1 tahun. Disinilah pertama kali disebut Kristen. Oke. Terus Roh Kudus ini juga memanggil Barnabas dan Saulus untuk tugas khusus, dan pelayanan mereka tuh tiba-tiba berkembang pesat dari Siprus sampai ke Antioquia Pisidia, di mana firman Tuhan didengar hampir seluruh kota dan banyak orang non-Yahudi bersukacita serta percaya kepada Tuhan. Oke, berarti dari kejadian inilah Terjawab sudah. gimana Tadi asal 5W1 hanya kita ya. ya terjawab asal ya, Sven, pertama Betul. Kristen itu gimana? Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mendengar nih fakta-fakta menarik yang akan dikasih tahu oleh Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Sekarang ada sekitar 6,7 miliar orang di dunia, dan hanya 33% atau sekitar 1,2 miliar yang beragama Kristen, termaksud Katolik, Protestan, Advent, Evangelikal, Mormon, Saksi Yehova, Ortodoks, dan yang lainnya. Nah, menariknya, justru wilayah dengan jumlah penduduk paling padat adalah daerah yang paling sedikit memiliki orang Kristen. Nah, daerah ini dikenal sebagai jendela 10/40. Nah, tahukah kamu negara atau kelompok mana saja yang ada di daerah itu? Di dunia ini ada lebih dari 230 bahasa dan dialek utama, dan Gereja Masih Advent membagikan Injil dalam 75 bahasa, dan masih banyak misi lainnya yang terus berjalan. Yesus sendiri berkata bahwa salah satu tanda kedatangannya adalah ketika kabar keselamatannya sudah disampaikan ke seluruh dunia, yaitu terdapat dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Wah, informasi yang keren ya. Mau lagi informasi yang lebih wah? Nonton terus Cornerstone ya adik-adik. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi.
Saat ini kita bersama Pendeta Andreas Andreas Tambunan. Oh iya. Shalom. Shalom, Pendeta. Mana Pendeta ini? Oke, Pak Pendeta. Tadi kami udah baca nih cerita di pelajaran ke-9. Judulnya Pusat untuk Misi. Ayat intinya terdapat di Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi pendeta, dari ayat ini aku pengen nanya nih, kenapa kita harus percaya dalam arti beriman agar kita mendapatkan pembebasan dari dosa? Bukannya kita udah mendapatkan kasih karunia melalui Yesus ya Pak Pendeta? Oh iya benar. Udah, tanya. Kan masih ada tanya lagi gitu. Oke, untuk menjawab kepada pertanyaan Felis bahwa kalau memang kita sudah diselamatkan gitu ya, emang kita butuh lagi ya gitu ya, benar. dalam arti yang lainnya lagi gitu ya. Kenapa kita harus beriman lagi? Memang pada dasarnya Tuhan telah memberikan kita menyelamatkan kita dari dosa lewat kasih karunia-Nya. Maka daripada itu kan semua orang mendapatkan kasih karunia tersebut. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa harus beriman? Karena kalau orang tidak beriman akan janji Tuhan itu, maka janji itu pun juga nggak jadi bagian orang tersebut. Maka penting sekali bahwa kan beriman itu kan berarti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, apalagi. Itu juga banyak tuh ya, ada di Alkitab kita. Ya, namun bagi teman-teman Kristen pun juga, dimanapun kita berada maupun di studio, bahwa ternyata iman itu pun juga adalah dasar kita tetap mempercayai Tuhan membebaskan kita daripada dosa. Tapi bebaskan daripada dosa bukan berarti kita pun juga lepas dari tanggung jawab kita. Ya, tetap ada yang menjadi tanggung jawabnya kita untuk melakukan setiap tugas yang Tuhan telah berikan bagi kita. Jadi kalau dikatakan bukankah sudah diselamatkan oleh kasih karunia? Betul, tapi tetap harus ada yang meneruskan akan belief-nya kita, kepercayaannya kita adalah lewat iman kita kepada Kristus. Oke. Terjawab Pak Pendeta? Iya, pasti terjawab. Ya dong. Aku boleh nanya nggak Pak Pendeta? Nggak boleh. Iya, boleh. Tadi itu ya, apa sih tujuan penyebutan Kristen pertama kali di Antioquia? Iya, pendek ya? Pendek. Oke, jadi kapan ya? Tadi pelajaran sekolah sahabat kita ya, konsul kita pun juga menjelaskan bahwa ternyata awal mulanya itu pada saat kematian Stefanus, ya, lalu kesebar semuanya, ya, kesebar ke seluruh kota, dan bukan hanya kota yang kita bacain aja gitu ya, tapi juga ada Fenisia, Siprus, ya, Antioquia, ya, dan sebenarnya masih ada lagi, meskipun nggak disebutkan di dalamnya. Dan hal inilah yang menjadi masuknya orang akan mengenal, bahkan memanggil sebagai Kristen. Kalau kita belajar daripada pelajaran konsul kita, dikatakan bahwa ternyata salah satu kota yang namanya Antioquia ini pun juga adalah kota yang misalnya hiburannya ada gitu ya. Habis itu cuacanya pun juga bagus, tempatnya indah. Makanya para rasul-rasul pada zaman itu menyebutkan bahwa kota tersebut adalah kota kemewahan dan juga kota kejahatan. Ya. Padahal nanti nama Kristen kan munculnya di kota itu. Ya. Maka melanjutkan bahwa ternyata di kota Antioquia inilah murid-murid Yesus disebut dengan Kristen. Ya. Maka nama itu diberikan karena tema utama perkabaran daripada firman yang mereka bawakan, murid-murid Yesus bawakan kepada orang-orang di Antioquia adalah temanya adalah Kristus sendiri. Kan banyak ya orang menyebarkan tentang contohnya tentang kesenangan pribadi atau apa segala macamnya. Tapi beda dengan murid-murid Yesus pada saat di Antioquia. Memang pada saat itu ada murid Yesus yang dipanggil ke tempat itu adalah namanya, masih ingat?
Barnabas. Apa ya benar. Barnabas. Barnabas. Padahal mau dibaca loh tadi ya. Jadi Barnabasnya sendiri pun dia ditunjukkan di tempat itu, ya ditunjukkan untuk menjadi orang yang melihat bahkan membantu setiap murid-murid yang lainnya di tempat itu. Namun dia tahu bahwa, aduh saya nggak bisa sendiri nih, saya butuh bantuan daripada siapa? Saulus. Daripada siapa di cerita kita, maka dia pun juga membutuhkan pertolongan daripada Paulus, bukan Saulus lagi, ya sudah berubah jadi Paulus. Jadi dia membutuhkan daripada Paulus untuk bisa bantu dia melanjutkan daripada pekerjaan di Antioquia. Makanya orang-orang mengenal itu sebagai Kristen karena pengajarannya, karena percakapan, ngobrol biasa ini aja, itu tema utamanya yang diobrol adalah tentang Kristus. Bukan hal yang lain, bukan apapun itu, tapi tentang Kristus. Makanya disebut dengan Kristen. Begitu. Sudah terjawab? Sudah terjawab. Oh, Oke, sekarang tinggal aku nih yang belum kasih pertanyaan. kalau enggak, pendeta kasih pertanyaan. Agak sulit ya. Agak sulit. Oke, jadi kan kita sebagai remaja nih, pelajaran apa pendeta yang bisa kita hidupkan sebagai remaja kalau dihubungkan dengan pelajaran kita pada episode ke-9 ini? Oke. Ini kesimpulan nih sebentar kami. Oh. Tapi nggak apa-apa kan namanya juga pertanyaan. Iya. Ya. Maka apa sih yang menjadi pelajaran di pelajaran yang ke-9 ini gitu ya, dihubungkan dengan pelajaran kita. Maka kembali lagi murid-murid Yesus ya, bukan hanya Barnabas sendiri, tapi juga dengan Paulus dan juga yang lainnya dipanggil untuk satu misi. Misinya adalah untuk mengabarkan pekabaran Yesus di dunia ini. Maka itu nggak bisa sendirian. Itu butuh teman-teman yang lain. Nah, begitu juga dengan para remaja Cornerstone dimanapun kita berada, bahkan yang ada di studio juga. Ternyata untuk dapat menjadi pekabar Injil, kita nggak bisa hanya bergantung kepada diri sendiri. Kalau hanya diri sendiri, berapa banyak sih hal yang bisa kita dapat gitu ya, kita cakup gitu semuanya. Mungkin hanya 1-2 orang aja. Tapi kalau kita kerjasama, ya maka semuanya bisa tercapai. Maka penting sekali untuk kita pahami bahwa kita ini bekerja untuk satu misi, bukan bekerja untuk diri sendiri. Ya, jadi ini satu hal yang berbeda, sangat berbeda, dan memang harus kita maknai lebih dalam lagi sebagai para remaja. Karena mau bagaimanapun, remaja kita pun meskipun masih muda, ya kita punya satu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita adalah misi kita sama seperti yang di dalam Matius 28 ayat 19-20. Tapi pendeta senang untuk kita coba buka di pelajaran kita, ya ada yang bagian ayat-ayat. Ini dia. Di ayat-ayat sudah buka ya? Sudah buka semua. Boleh ada yang bantu Pak Pendeta untuk bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 38. Yang kedua. Oke, aku boleh ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Nah, ternyata ayat ini pun juga ngasih tahu kalau misalnya kabar ini harus kita kasih tahu ke orang. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu dulu maknanya buat diri kita, maka kita pun juga akan sulit untuk mengabarkan kepada orang lain. Jadi kita harus tahu dulu, oh ternyata Tuhan udah ampunin kita nih. Oh ternyata Allah pun juga sudah kasih keselamatan bagi kita. Maka tugas kita adalah meneruskan akan pekabaran keselamatan itu. Ya, jadi penting banget, ternyata kehidupan kita ini bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Itu dia. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sama-sama loh. Terima kasih ya Pendeta. Oke, teman-teman. Karena kami yang di studio telah memberikan pertanyaan, sekarang kami ingin mendengar pendapat teman-teman yang di rumah. Saat ini kita akan masuk ke dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama aku Violin dari kelas 11-3 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, nama aku Putri Gracia Sitinjak. Aku dari kelas 11-2 dan dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama aku Sri Syarezki Simamora dari kelas 11-3 dari Sekolah Dharma Putra Advent.
Hai semuanya, perkenalkan nama aku Darlene Olimero Manurung dari kelas 11-1 Sekolah Dharma Putra Advent. Halo, perkenalkan nama aku Marsha Evelyn Ricardo dari kelas 11-1 Sekolah Dharma Putra Advent. Menurut saya, apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja dalam mendukung pekerjaan Tuhan adalah mengikuti kegiatan Rabu Malam, Vesper, juga kegiatan Pathfinder, dan aktivitas pemuda Advent di sore hari. Menurut aku, peran kita sebagai orang muda yang dapat membantu pekerjaan Tuhan adalah berpartisipasi aktif di dalam segala kegiatan yang ada di gereja. Simpelnya kayak kegiatan Rabu Malam, Vesper, lalu kelas kemajuan kayak Pathfinder, dan juga mengikuti acara PA. Dan kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang mungkin dia udah mulai jarang datang ke gereja supaya dia kembali ke jalan yang benar. Peran yang bisa aku lakukan adalah membuat pedalaman Alkitab agar kita tuh bisa berkembang bareng-bareng untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Dan juga mungkin bisa mengetahui banyak firman Tuhan dari Alkitab. Menurut saya sebagai remaja dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tengah tantangan zaman sekarang adalah mengikuti kegiatan di gereja dengan aktif seperti kelas Pathfinder dan pemuda Advent. Tapi jika ada waktu luang kita juga bisa mengikuti choir dan kita dapat mengabarkan Injil. Jadi menurut aku peran yang dapat kita lakukan adalah yang pertama bisa ikut choir gereja. Jadi dengan kita mengikuti choir gereja ini, kita bisa melayani di gereja-gereja lain dan juga di gereja kita sendiri. Dan dengan mengikuti choir, kita juga bisa melatih kemampuan kita dalam bernyanyi. Lalu kita juga bisa ikut mission trip yang akan diadakan oleh pemuda Advent. Jadi dari mission trip ini bisa membantu orang-orang yang berkebutuhan dengan memberikan sembako atau membuka layanan kesehatan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nih teman-teman, tadi dari apakah pendapatmu ada satu pertanyaan yang bikin aku bertanya-tanya juga nih. Menurut teman-teman yang ada di sini, kira-kira bagi kita itu, bagi saya, bagi diri kalian masing-masing, misi adalah mengenai apa? Coba dari Pak Pendeta ya. Oke, kita umpan lagi ke Felis. Apa? Oke, yang pertama. Menurut aku misi itu mengenai pelayanan. Oke. Oh, Iya. padahal udah disiapin ya tadi. Menurut aku misi itu tentang pelayanan juga sih, pekabaran ya. Menurut aku ya. Kalau menurut Gav apa nih? Kalau menurut aku misi itu adalah tujuan sih. Tujuan. Oke. Iya, tujuan. Kayak sinonim gitu. Kayak sinonim. Misi itu ya tujuan yang ingin kita capai. Oke. Kalau pendeta, Oke. Oke, kalau pendeta, misi adalah mengenai keselamatan. Keselamatan. oke. Oke. Ada lagi Adventia? Aku sih udah ya. Oh, Ada udah. Ada lagi nggak? Oke. Ini kan ada tambahan gitu kan. Pendapatnya gitu apa? Oh dia sekarang kita mau denger nih kesimpulan dari Pak Pendeta Andreas tentang pelajaran ke-9 ini. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Menjadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-9 dengan judul Pusat untuk Misi adalah salah satu cerita yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang dipanggil untuk satu misi pekabaran keselamatan. Maka daripada itu, tugas kita adalah bukan hanya berdiri di tempat, tapi untuk dapat keluar dari zona nyamannya kita. Kalau misalnya kita diam di tempat aja, kayaknya nggak akan berkembang. Tapi kalau kita keluar dari zona nyamannya kita, maka Tuhan pun juga akan menuntun, sama seperti rasul-rasul yang sudah kita lihat dari pelajaran kita di pelajaran yang ke-9. Maka dalam pekabaran ini pun juga timbullah satu keyakinan daripada orang-orang di sekitar kita, baik di kota manapun kita berada,
maka pekabaran Yesus pun juga akan semakin bertumbuh. Sama seperti di Antioquia. Mereka yang awalnya adalah orang-orang yang belum kenal siapa Tuhan, bahkan dikatakan adalah penyembah-penyembah berhala, maka di saat yang sama pun juga, maka pekabaran Yesus masuk, dan mereka pun juga akhirnya memanggil setiap umat-umat percaya itu menjadi orang Kristen. Begitu juga dengan kita. Jika kita mengabarkan, meskipun masih sangat muda, kita mengabarkan akan pekabaran Yesus, maka orang lain pun juga akan melihat, oh ternyata ini adalah umat-umat Kristen yang sejati. Jadi menjadi umat Kristen itu bukan hanya pandai dari pikiran, tapi juga dari kata-kata dan juga sikap kita sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Gak kasih terasa banyak. ya, udah Iya, di Kak. penghujung acara. Oke, jadi untuk menutup episode kita pada pekan ini, mungkin Pendeta boleh doakan kita yang ada di studio dan teman-teman semua yang juga berada di rumah atau dimanapun kalian berada. Oke, boleh. Sangat tentu boleh. Oke, kalau begitu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk satu pelajaran yang indah. Di pelajaran yang ke-9, pusat untuk misi, di mana kami disediakan untuk dapat menyalurkan misi Tuhan di atas muka bumi ini. Ya Tuhan, kami tahu kami masih sangat muda. Mungkin masih banyak kekurangan yang kami miliki, bahkan mungkin kami takut untuk menyebarkan akan kabaran firman Tuhan kepada teman-teman, sahabat, lingkungan kami. Namun ajarlah kami Bapa, sebagaimana pekabaran Tuhan untuk menjangkau seluruh dunia, maka ajarlah kami pun juga untuk dapat memiliki keberanian, bahkan kerendahan hati dalam menyampaikan pekabaran ini, sehingga kami pun juga dapat melihat kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Allah Bapa, bahkan lindungi juga bagi seluruh anak-anak Cornerstone, dimanapun kami berada, baik yang di rumah, yang berada di jalan, maupun yang berada di studio pada saat ini dalam kesehatan kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami dengan kesehatan yang berlimpah, sehingga kami pun juga dapat tetap belajar akan Cornerstone ini, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Inilah doa kami Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, selesailah sudah pelajaran ke-9 kita. Semoga teman-teman yang di rumah maupun kami yang di studio bisa menerapkan pelajaran-pelajaran yang sudah tadi kita dengar, dan semoga teman-teman juga semakin diberkati. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.